Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah, NIM 28 dari Farmasi 2019 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa guna menumbuhkan ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 dan ancamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Lalu, apa sih peran mahasiswa dalam ketahanan nasional ini? Fungsi dan peran mahasiswa sangatlah penting dalam menjaga ikatan yang kokoh antar sesama komponen bangsa yang pada akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional. Pemuda atau mahasiswa juga selalu berkontribusi secara faktual sebagai bentuk implementasi semangat bela negara yang selalu memberikan andil besar dalam gerakan heroisme. Hal ini terbukti dalam perjalanan sejarah Indonesia mulai dari tahun 1908, 1928, 1945, 1966 hingga 1998. Sehubungan dengan hal tersebut, cerminan sikap dan pola pikir warga negara termasuk mahasiswa sangat dipengaruhi sebagaimana pemahaman dalam kebangsaan. Gambaran dinamika perkembangan lingkungan strategis dunia dewasa ini telah berubah dan sangat terbuka. Di antaranya termasuk dimensi ancaman dari waktu ke waktu semakin kompleks sebagai dampak kemajuan pengetahuan manusia. Konsekuensinya adalah setiap bangsa, termasuk Indonesia, harus menyesuaikan diri dalam menganalisa dimensi ancaman yang terjadi. Nah, peran mahasiswa di sini sangatlah besar, yaitu untuk menganalisa apa saja ancaman-ancaman yang terjadi sehingga seluruh elemen dari bangsa ini dapat bersama-sama mempertahankan ketahanan nasional. Secara umum, setiap negara berpotensi mengalami ancaman militer dan non-militer, termasuk ancaman hibrida atau hybrid warfare atau gabungan ancaman militer dan non-militer sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Semua ancaman bisa terjadi terhadap suatu negara dapat dipastikan berpengaruh terhadap ketahanan nasional di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta teknologi. Di sana terhadap ongkos sosial atau social cost dan kerugian negara sebagai dampak negatif yang ditimbulkan. Sebagai mahasiswa, seharusnya mahasiswa dapat memberikan ketauladanan sebagai pemuda yang berpendidikan dan mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa harus mampu mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal agar bangsa Indonesia tidak tergantung terhadap nilai asing. Sebagai mahasiswa juga harus menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat. Dengan demikian, mahasiswa harus pandai, bukan merasa pandai. Karena dalam kepemimpinan, karakter menempati persentase tinggi yaitu 80%, serta ilmu 5%, pengetahuan umum 5%, dan pengambilan keputusan 10%. Lalu pertanyaannya yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam era pandemi ini? Mahasiswa bisa apa? Apakah mahasiswa yang dirumahkan oleh kampusnya masing-masing hanya tidak bisa berbuat apa-apa? Hanya menghabiskan maraton film sambil rebahan di kasur? Sangat disayangkan jika mahasiswa merupakan agen perubahan dan pengontrol kehidupan sosial ini menutup mata dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Mahasiswa dapat melakukan langkah pencegahan
langkah-langkah pencegahan mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat tinggalnya, dan tetap melakukan di rumah saja dan keluar apabila ada kepentingan yang mendesak. Karena kaum intelektual harusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Beberapa hal juga yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu melakukan sosialisasi, edukasi protokol kesehatan, serta membantu pemerintah relawan untuk melakukan vaksinasi, relawan bantuan logistik makan bergizi, vitamin, masker, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.